Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri atas observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya Sapri SPD dari SMA Negeri 2 Unaha. Saya Sundirman Moita dari SMA Negeri 1 Tongauna. Saya Asbi Abdul SPD dari SMA Negeri 1 UEPAI. Selamat menyaksikan. Tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar panjangan untuk negeri, era kita menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sapri? Alhamdulillah baik Pak. Masya Allah, sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi Pak, ini sebelum kita adakan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan sebentar ini, saya sebagai observasi akan memberikan sedikit arahan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi bagian yang terpenting dalam kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan. Salah satunya yang terpenting itu adalah rubrik penilaian, di mana dalam penilaian sebentar saya sebagai observer akan melihat bagaimana Bapak melakukan sebagai coaching, memberikan pertanyaan-pertanyaan alur kita sesuai alurnya, dan juga kehadiran penuh Bapak dalam kegiatan coaching dan yang lainnya. Nah, jadi sebelum kita adakan coaching yang akan Bapak lakukan, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Salah satunya yang pertama itu adalah bagaimanakah kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Baik, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti sebentar adalah yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau menyimak secara full kegiatan proses coachingnya, dan membuat pertanyaan berbobot. Insya Allah biasa ya Pak. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua itu adalah bagaimanakah kompetensi mana yang betul-betul yang ingin Bapak kembangkan? Oke, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching ini, yang pertama adalah bagaimana saya bisa membuat atau mendengarkan secara aktif kegiatan proses coaching agar saya mampu betul menyimak apa menjadi keluhan dari coach saya. Yang kedua tentu akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot sehingga mampu memancing respon dari seorang coach itu sendiri. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir yaitu adalah indikator apa yang ingin Bapak capai sehingga tujuan yang Bapak kembangkan itu berhasil atau jadi indikator ketercapaian dari kegiatan proses coaching itu, saya berharap dengan kegiatan proses coaching nanti coach saya itu bisa mampu menemukan sendiri solusinya dari hasil proses coaching tadi. Kalau ya, luar biasa ya Pak Sapri. Jadi saya harapkan semoga proses coaching Bapak yang akan Bapak lakukan sebentar itu berhasil, dan saya harapkan Bapak bisa mengembangkan sesuai pertanyaan-pertanyaan tadi itu ya Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sukses selalu ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Asbi. Ya, Bagaimana kabarnya Pak? alhamdulillah sehat Pak. Oh gitu. Ya Pak, silakan kita di sini. Terima kasih banyak. Saya minta maaf ini mengganggu ini Pak. Tidak apa-apa Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak ada waktu untuk saya hari ini. Alhamdulillah, kalau untuk pasti alhamdulillah ada waktu untuk Bapak. Iya. Ngomong-ngomong Pak, apa tujuannya kita bertemu untuk hari ini? Mungkin ada yang bisa kita mau bantu begitu? Saya butuh teman curhat kayak Pak ini. Oh begitu Pak ya. Oke. Saya sebenarnya Pak ada sedikit yang selama ini mengganjal di pikiran saya. Oh begitu Pak ya. Ya, soal tugas piket ini. Oh begitu. Tunggu dulu Pak sambil catatan saya, supaya saya lebih konsen untuk mencatat kata kunci daripada pertemuan kita. Iya. Oke, jadi pada prinsipnya bahwa ada masalah dengan teman-teman guru piket begitu kan, tempat tugas begitu. Ada Pak. Jadi saya selama ini satu semester ini kan kami diatur 5 orang piket per hari. Iya. Nah, masalahnya teman-teman ini ya sepertinya tidak peduli dengan tugas dan tanggung jawab. Oh begitu Pak ya. Itulah yang saya keluhkan. Saya juga mau tegur langsung mereka, tidak enak juga. Nah, karena saya minta jalan keluar dari teman-teman, siapa tahu bisa bantu saya melalui Pak Sapri Pak. Oke begitu Pak. Jadi
tujuan kita ingin memberikan solusi dari permasalahan bahwa ternyata teman-teman guru pikir ini merasa tidak peduli Pak ya dengan kegiatan piketnya mereka. Baik Pak, jadi harapan Bapak kira-kira dengan pertemuan ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Saya berharap dengan pertemuan ini saya bisa mendapatkan bagaimana saya menggerakkan teman-teman itu. Oh iya betul, menggerakkan ya. Kemudian mereka bisa sadar terhadap apa yang menjadi tugas tanggung jawab bersama itu. Oh Nah, gitu ya. sehingga saya merasa tidak kerja sendiri di sekolah itu. Iya betul Pak ya. Itu, Pak. Jadi harapannya kalau bisa Bapak menjadi penggerak bagi mereka supaya Ya. mereka termotivasi juga untuk mau bekerja begitu. Harapan saya begitu, Pak. Iya, Iya. begitu, Pak. Kira-kira menurut Bapak apa ukuran daripada keberhasilan kegiatan yang menjadi acuannya Bapak tadi? Ukuran saya itu kalau apa yang saya keluhkan itu mereka bisa respon, Oh begitu ya, respon bisa mengerti apa yang saya sampaikan ke mereka, lalu mereka bisa melakukan aksi, maksudnya menjalankan tanggung jawab yang sama dengan saya. Oh gitu. Itu ukurannya ya. Jadi ukurannya. Jadi maksud saya kesadaran mereka itu supaya tumbuh. Ya. Artinya motivasi intrinsisnya mereka Ya. untuk mau bekerja dengan penuh kesadaran, Begitu. terbangun seperti Bapak yang Bapak lakukan lah. Ya, begitu kira-kira. Oke, baik Pak. Jadi ini mungkin sudah jelas Pak ya bahwa ada beberapa teman guru piket di sekolah yang gini ya, yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru piket yang semestinya. Baik Pak, jadi menurut Bapak potensi apa yang Bapak miliki kira-kira untuk bisa menggerakkan mereka begitu? Jadi potensi itu sebenarnya besar. Ya. Ada dari saya ya karena kemauan tadi itu Iya. saya bisa peduli dengan tugas ini, kemudian saya peduli juga teman-teman supaya bisa tergerak. Yang kedua saya melihat potensi dari teman-teman guru lain yang bisa membantu saya untuk membantu menggerakkan teman-teman atau mengingatkan teman-teman bahwa tugas tanggung jawab itu di sekolah tidak hanya mengajar tapi tugas lain juga. Oh begitu Pak ya. Jadi memang kita punya kemauan dan potensi serta ada harapan dari teman-teman sebenarnya punya potensi semua, hanya mungkin belum punya kesadaran dan kemauan untuk bekerja begitu. Oh gitu Pak. Kira-kira dari skala penilaian Bapak, menurut Bapak ini kira-kira berada pada angka berapa ya kalau kita berikan skala 1 sampai 10? Iya, kalau saya lihat skala ini karena keluhan saya ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan, Pak, 1 semester lah. Jadi kalau saya lihat skalanya itu di kisaran 5, Pak. Kisaran 5 Pak. Ya, Ya. sehingga saya lihat ini sepertinya tidak ada gerakan, tidak ada kesadaran dari teman-teman untuk Oh, iya. menjalankan tugas ini. Angka 5 Pak. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini kira-kira nanti berikutnya itu berada pada angka berapa kira-kira? Ya, saya berharap setelah coaching ini, kemudian saya coba melakukan strategi pada teman-teman bagaimana mendekati mereka. Saya berharap di angka 8 lah, Angka 8, maksimal angka 8. Ya. sambil kita perbaiki ke depan. Oh begitu Pak ya. Iya Pak, jadi menurut Bapak untuk menggerakkan tadi teman-teman mengikuti melaksanakan guru piket ini ada nggak kira-kira hambatannya begitu? Tentu saja ada. Saya berpikirnya hambatan itu datang dari diri teman-teman. Saya takutnya mereka tersinggung. Oh begitu. Nah, kalau saya ingatkan mereka, Iya betul. nanti takutnya tersinggung. Karena apalagi sama-sama Hambatan, kita ini, ya. sama-sama kita guru begitu. Yang kedua, saya nanti dianggap menekan mereka, memaksa mereka Gitu, Pak. terhadap tugas dan tanggung jawab ini. Oh begitu Pak ya. Iya. Jadi ada perasaan yang sampai kita paksa mereka sehingga padahal kita dalam posisi yang sama Pak ya, sama rekan guru ya. Betul. Karena hambatannya ada apa kira-kira solusinya seperti apa atau ada rencana apa kira-kira Iya, untuk saya menghadapi punya- hambatan ini? Saya punya strategi atau pendekatan yang bisa saya lakukan kepada mereka itu saya ingin berdiskusi kecil dengan mereka. Iya. Maksudnya saya memanggil mereka, kita cerita-cerita, begitu. tetapi saya Iya. tidak langsung masuk pada inti permasalahan saya, tapi saya ingin bicara lepas. Iya. Nanti kalau sudah connect semuanya, baru saya sampaikan apa yang perlu saya ceritakan kepada mereka soal tugas dan tanggung jawab piket ini. Iya. Nah, begitu. Jadi langkah kecil yang kita lakukan artinya langkah paling sederhana yang kita lakukan adalah berdiskusi secara
face to face lah ini kalau ini. Atau tidak bisa langsung membuat gerakan kita langsung panggil satu-satu ya, betul Pak. Karena itu tadi saya khawatir Iya, tersinggung kan. tersinggung, tertekan lah begitu. Menurut Bapak kira-kira atau mungkin ada ide-ide lain lagi barangkali yang bisa kita selain daripada tadi, kan ini kan hanya baru awal. Betul. Ide lainnya itu ya saya juga berpikir pada teman-teman yang lain yang punya kemampuan kapasitas, taruhlah mungkin ya wakil kepala sekolah atau mungkin kepala sekolah sendiri bisa membantu saya untuk mengingatkan pada teman-teman yang memiliki tugas tanggung jawab piket itu bisa memaksimalkan tanggung jawab mereka ya. Artinya kita butuh bantuan pihak dari Bapak Kepala Sekolah, apalagi dia sebagai penanggung jawab di sekolah itu menangani masalah ini juga. Terus gini Pak, menurut Bapak gimana sih kira-kira caranya untuk mendekati atau meminta bantuan dari kepala sekolah ini untuk menjalankan piket ini Pak? Tentu saja saya akan berikan masukan kepada kepala sekolah bahwa piket ini menurut saya belum maksimal. Tentu saya akan dia bertanya mungkin maksimalnya kenapa. Tentu saya akan sampaikan bahwa peran teman-teman itu yang belum terlihat secara maksimal. Mudah-mudahan dari itu kepala sekolah bisa memahami dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada teman-teman yang lain supaya mereka bisa melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Artinya kita berikan gambaran kepada kepala sekolah bahwa pelaksanaan piket terutama mungkin di harinya Bapak tanpa harinya Bapak ini yang tidak berjalan maksimal begitu Pak. Baik Pak, jadi kalau menurut Bapak bagaimana kira-kira sih untuk menentukan, untuk mengetahui ukuran keberhasilan dari rencana yang Bapak bilang tadi ini? Ukuran keberhasilan itu ketika keluhan saya itu sudah bisa teman-teman sahuti, mereka bisa tergerak hatinya, tidak perlu memiliki lagi kesadaran penuh, tidak perlu disuruh. Betul, jadi itu maksud saya supaya apa yang selama ini saya keluhkan teman-teman bisa respon dengan baik, apalagi kalau kepala sekolah atau siapa bisa membantu saya, tentu saya berharap mereka lebih cepat tergerak hatinya. Betul sekali Pak. Jadi inilah langkah kita yang kita ambil supaya mudah sekolah itu lebih maju lagi dengan adanya guru kita. Oke baik Pak, kalau menurut Bapak untuk melaksanakan rencana ini kira-kira kapan kira-kira kita laksanakannya? Mungkin tidak lama, saya butuh waktu secepatnya karena kan piket saya hari Sabtu Pak. Hari Sabtu berarti mulai besok akan saya lakukan itu supaya nanti hari Sabtu akan saya lihat reaksi teman-teman hari Jumat ini mungkin bisa kita tahu dengan pertemuan kami yang kecil-kecil itu teman-teman bisa lewat diskusi itu mereka bisa langsung action di hari Sabtu. Saya mau lihat reaksinya di hari Sabtu. Betul Pak. Jadi Bapak sudah berikan tadi waktunya bahwa mungkin minggu ini kalau bisa dan seperti yang Bapak bilang tadi ada dukungan dari pihak kepala sekolah, itu sudah pasti. Nah, kalau begitu mungkin ini Pak, karena sudah jelas ini, tinggal tindak lanjut daripada rencana aksi ini kira-kira mau seperti apa? Yang kegiatan coaching ini maksudnya kira-kira kedepannya seperti apa? Apakah mungkin 2 minggu kedepannya kita ketemu lagi, kita bahas sama-sama? Tentu saja. Mana kira-kira Pak? Jadi kalau hasil pertemuan ini tentu saya akan tindak lanjuti. Setelah itu perkembangan yang terjadi di lapangan nanti saya akan sampaikan sama Pak Sabri. Kalau misalnya belum berkembang, tentu saya akan meminta masukan lagi Pak. Itu yang harapan saya Pak. Jadi saya pikir mungkin sudah cukup pas ya. Jadi saya tunggu mungkin 2 minggu ke depan lah, biar minggu dulu bergerak dulu. 2 minggu depan saya ingin lihat hasilnya seperti apa. Intinya saya minta waktunya. Insya Allah kita akan. Kalau saya masih terkendala, saya akan ketemu lagi Pak Sabri. Oke, baik Pak Sabri. Terima kasih banyak. Saya berterima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Sabri. Terima kasih banyak atas itu. Oke, gimana Pak Sapri? Ya, alhamdulillah Pak Soni. Oke Pak Sapri, ini adalah tahapan terakhir dari pasca observasi tadi Pak. Jadi ini saya ingin mau tanyakan Pak, bagaimana hasil coaching Bapak terkait dengan indikator yang Bapak lakukan tadi? Iya Pak, jadi indikator ketercapaian kegiatan coaching tadi, saya sudah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan alur tirta tadi. Melalui kegiatan ini tujuan, kemudian identifikasi serta rencana aksi dan tanggung jawab saya sudah tanyakan langsung kepada coach saya begitu. Oh iya, betul, luar biasa saya Pak. Jadi tadi saya Pak, tadi saya amati tadi Bapak pada saat melakukan coaching tadi dengan
coachingnya tadi, saya memantau bahwa yang Bapak lakukan tadi itu sudah luar biasa sekali. Dan di mana saya mengambil kesimpulan tadi bahwa saya melihat Bapak sudah sangat memuaskan sekali dari standar Bapak gitu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul sesuai alutsista. Saya harapkan bisa dipertahankan lagi Pak ya. Insya Allah Pak ya. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ini Pak. Kira-kira apa kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk melakukan coaching yang Bapak lakukan tadi? Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentu akan saya lebih memahami alur tinta itu secara lebih mendalam lagi. Kemudian dalam alur itu mungkin fokus saya ke bagaimana saya membuat pertanyaan berbobot, sehingga nantinya coaching saya mampu saya berdayakan sehingga mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu harapan saya, sehingga nanti proses coaching berikutnya akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu ke depannya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Fadli. Semoga bisa dipertahankan ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Demikian demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Just